Piramida DIKW. Bagaimana membaca hierarki sesuatu dimulai dari data informasi pengetahuan wawasan kebijaksanaan. Pernahkah kalian merasa tenggelam dalam lautan data, big data, data science, machine learning, rasanya semua serba data. Tapi, apa sebenarnya data itu? Dan bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar berharga? Bayangkan sebuah piramida. Di dasarnya, ada tumpukan batu-batu kecil yang tidak beraturan. Itu data. Lalu, kita susun batu-batu itu menjadi sebuah struktur. Itu informasi. Kita mulai memahami fungsi dari struktur itu, dan itu pengetahuan. Hingga akhirnya kita tahu kapan dan mengapa harus menggunakan struktur itu untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Dan itu adalah kebijaksanaan. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Piramida DIKW. Pertama data. Batu bata mentah. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Data. Data adalah fakta atau angka mentah yang tidak memiliki makna atau konteks. Contohnya, 20, 25, 30, Jakarta, Surabaya. Angka dan kata-kata ini tidak menceritakan apapun. 2. Informasi. Batu bata yang tersusun rapi. Ketika kita memberi konteks pada data, ia berubah menjadi informasi. Contoh, suhu di Jakarta hari ini adalah 30 derajat Celcius. Sekarang angka 30 memiliki makna. Kita tahu itu adalah suhu, lokasinya di Jakarta, dan waktunya adalah hari ini. Informasi menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Ketiga, pengetahuan. Memahami pola dan hubungan. Naik satu tingkat, kita punya pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman tentang pola dan hubungan antara berbagai informasi. Ini menjawab pertanyaan bagaimana. Contoh, suhu di Jakarta selalu lebih panas daripada di Surabaya pada bulan September karena Jakarta lebih dekat dengan garis khatulistiwa. Kita tidak hanya tahu suhunya, tapi kita memahami mengapa suhunya berbeda. 4. Wawasan. Mengapa dan apa yang harus dilakukan. Setelah pengetahuan, lahirlah wawasan. Wawasan adalah pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan apa implikasinya atau tindakan yang harus kita ambil. Ini adalah tingkat interpretasi dan analisis yang mendalam. Contoh, karena suhu di Jakarta cenderung panas, kita harus mempromosikan produk minuman dingin atau pakaian berbahan tipis di sana untuk meningkatkan penjualan. Kita tidak hanya tahu alasannya, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan. Kelima, kebijaksanaan. Penerapan nilai dan tujuan. Dan puncaknya adalah kebijaksanaan. Ini bukan hanya tentang mengetahui dan bertindak, tapi juga tentang memahami kebaikan dan kebenaran dari tindakan itu. Kebijaksanaan melibatkan nilai-nilai, etika, dan tujuan jangka panjang. Ini menjawab pertanyaan mengapa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Contoh, daripada hanya menjual lebih banyak produk, kita menggunakan wawasan tentang cuaca panas untuk mengembangkan produk minuman yang juga membantu mengatasi dehidrasi di kalangan masyarakat kurang mampu demi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Piramida DIKW mengajarkan kita bahwa data bukanlah tujuan, melainkan titik awal. Tugas kita bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengolahnya menjadi informasi yang bermakna, memahaminya menjadi pengetahuan, menganalisisnya menjadi wawasan, dan menggunakannya dengan bijak untuk membuat keputusan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi, lain kali kalian melihat tumpukan data, ingatlah, di dalamnya tersimpan potensi besar untuk menciptakan perubahan yang bijaksana di dunia. Mulailah membangun piramida kalian sendiri.